Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membagikan hasil rekap minggu kedua ya. Sama seperti minggu lalu ada di file ini nanti teman-teman akan menemukan yang saya highlight kuning, berarti itu ada pertanyaan saya dan masukan. Lalu ada yang merah-merah ini yang saya belum nemu postingannya, punya Murojab. Dari minggu lalu saya belum ketemu. Oke, satu aja, langsung saja dari Kania. Oke oke oke, saya rasa oke, so far. Cuman ini ada banyak, tapi bagus aja sih. Kalau Khalifatun, nah ini permasalahannya disebutkan, ada isu prioritasnya kesehatan, pendidikan, agama, lingkungan, tapi belum kelihatan masalahnya apa. Tolong dijelaskan lagi lebih konkret. Saya rasa beberapa teman yang lain juga seperti itu, masih hanya penyebutan tema saja, temanya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan ekonomi misalnya, tapi masalahnya belum disebutkan apa masalahnya di situ. Lalu kegiatan kedua, analisis akar masalah. Nah ini karena yang di sebelah sini belum disebutkan, jadi ini saya juga belum melihat dari masalah itu akarnya apa, penyebab adanya masalah ini apa, itu. Lalu di bagian pembentukan tim, ini teman-teman yang lain juga ada yang belum. Anggotanya siapa saja belum dijabarkan. Jadi hanya di postingan itu disebutkan kegiatan ketiga adalah pembentukan tim untuk bla bla bla. Tapi tim ini terdiri dari siapa? Apakah remaja setempat atau karang taruna atau teman-teman minta bantuan dari ibu-ibu PKK atau siapa? Itu tolong dijabarkan juga. Untuk Khalifatun oke, lainnya Reni oke. Di sebelah sini untuk perencanaan disebutkan tadi kalau nggak salah fasilitas umum. Disebutkan tempat kegiatannya ada di rumah, fasilitas umum, dan yang satunya lupa saya. Cuman rumahnya itu rumah siapa, untuk kegiatan apa, lalu di fasilitas umum nanti untuk yang kegiatan apa, itu juga sebaiknya ditambahkan lagi supaya lebih jelas. Lalu Emi, ini sama dengan Khalifatun tadi yang atas, hanya penyebutan dulu, tapi belum ada kelihatan apa masalahnya di situ. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati, karena di sini penempatan posisi teman-teman di masyarakat itu penting. Kalau di sini disebutkan nanti rencananya ada pemberian sembako. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar saya adalah sembakonya dari siapa? Apakah dari kamu atau kamu mengajak masyarakat setempat untuk ibu-ibu, misalnya ada yang terkena COVID. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita mengadakan ini bingkisan. Jadi kita patungan untuk memberikan bingkisan kepada tetangga kita yang terkena COVID, misalnya seperti itu nggak apa-apa sekali. Tapi kalau pemberiannya sembako dari kalian, atau pembelian masker dan hand sanitizer misalnya, dari kalian yang mengadakan, itu yang mengkhawatirkan adalah kalian memposisikan diri kalian sebagai tanda kutip penolong atau pemberi solusi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau masker mungkin masih nggak apa-apa ya, ya masker sesekali nggak apa-apa lah. Tapi kalau sembako ini yang apa ya, takutnya nanti jadi ketika ada yang KKN lagi, image-nya jadi yang KKN ini akan memberikan sesuatu gitu. Padahal tujuannya KKN adalah teman-teman memposisikan diri sebagai pengajak masyarakatnya atau pendorong perubahan, sesuatu yang nantinya ke depannya bisa tetap dilakukan walaupun KKN sudah selesai. Sesuatu yang bisa menguatkan entah menguatkan yang kurang dari warga, misalnya entah ekonomi, perekonomian, entah kegiatan keagamaan itu. Nah, di sebelah sini di postingnya dijelaskan minta izin kepada ibu ini dan kepada bapak ini.
bisa tolong dijelaskan lagi nanti ya di edit di caption-nya, minta izin untuk apa? Apakah untuk melakukan kegiatannya atau minta izin untuk membentuk timnya, misalnya minta tolong ke ibu-ibu atau bagaimana, itu izinnya dalam hal apa, itu dijelaskan. Ini saya rasa sebenarnya programnya bagus-bagus, cuman ada, ini tadi pemberian sembako tadi, itu yang saya pertanyakan dengan apa yang saya pertanyakan, khawatirkan sebetulnya. Nanti kalau kurang paham, misalnya teman-teman yang lain ada yang ditanyakan tentang itu, silakan japri saya boleh. Lalu untuk Arin, sama dengan atas, programnya oke, tapi ada banyak program disebutkan. Ada 8 program kalau nggak salah. Yakin itu semuanya akan dilakukan. Dan hati-hati dalam pemilihan program, karena ada program-program teman-teman yang saya rasa sebenarnya udah merupakan program desa. Ini terjadi juga di kelompok yang satunya. Misalnya kayak penyemprotan disinfektan. Apakah itu program kalian? Jadi sebelumnya desa tidak terfikirkan untuk melakukan itu, tapi menurut teman-teman misalnya di tema kesehatan ini krusial atau urgent. Terus teman-teman mengajak warga desa untuk melakukan penyemprotan itu nggak masalah sebenarnya. Itu memang bagus di situ. Tapi kalau penyemprotan ini adalah kegiatannya atau programnya RT yang sudah diprogram dan teman-teman di situ membantu, berarti itu bukan program kerja KKN. Jadi itu adalah salah satu bentuk partisipasi teman-teman sebagai masyarakat. Hati-hati. Oke. Nah, ini untuk Arin saran saya bisa dikurangi beberapa. Yang kira-kira memang sudah menjadi program desa itu berarti bukan program KKN-mu. Tapi merupakan bentuk partisipasimu. Kamu tetap boleh mengikuti kegiatan itu, bagus. Cuman itu adalah bentuk partisipasi, bukan program kerja KKN-nya ya. Murojab saya belum kelihatan, tolong nanti dijapri kalau memang sayanya yang nggak tahu Instagram kamu. Nah, ini dari punya Putri sama punya Mufiza, saya rasa bagus sekali. Jadi teman-teman mungkin bisa ngecek juga yang bagaimana penyampaian yang konkret tentang isu yang diangkat, terus analisisnya, dan sebagainya. Ini sama seperti di atas, lainnya oke. Amanda oke. Rizky. Nah, untuk Rizky ini yang pertama bagus, sudah ada jelas permasalahannya apa. Lalu yang selanjutnya kunjungan ke mana? Yang posting ketiga kunjungan lagi ke mana? Lalu keempat kunjungan lagi ke mana? Di sini belum saya lihat ada perencanaan kegiatan. Jadi kamu rencananya kegiatannya apa yang berkaitan dengan ini gitu. Karena yang di kunjungan pertama, kedua, dan ketiga belum kelihatan juga dari kunjungan itu kamu menemukan masalah apa. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, yang punya Inayah. Nah, ini penyemprotan disinfektan, kerja bakti ini malah sudah melaksanakan kegiatannya. Tapi yang tadi saya sebutkan tadi ya, untuk penyemprotan disinfektan, apakah itu program kerjamu atau program kerja desa? Kalau itu program kerja desa, berarti posisi kamu di situ sebagai partisipan, sebagai seseorang yang membaur dengan warga desa, tapi di situ belum pelaksanaan program KKN-nya. Nah, oke. Ini untuk masukan saya. Sekarang kita lihat saja langsung di buku pedoman. Jadi kalau teman-teman masih bingung atau lupa, minggu ini saya kegiatannya apa ya? Silakan dilihat di sini, di buku pedoman. Ini ada tabel yang kemarin minggu lalu juga kita bahas di video atau di Jimit. Tabel ini membantu sekali untuk mengingatkan kita apa sih nanti kegiatan kita di setiap minggunya. Sebetulnya minggu pertama ini kemarin Rarat sudah betul pemetaan. Jadi teman-teman menyampaikan ini loh
wilayah yang saya dampingi untuk KKN. Nah, di minggu kedua, idealnya sebenarnya adalah teman-teman menyampaikan isu-isu yang ada di wilayah itu apa, lalu penyebabnya, akar masalahnya itu apa, lalu mulai pembentukan dan perencanaan untuk kegiatan yang kalian usulkan sebagai solusi masalah yang ada. Itu sebenarnya ya. Nah, minggu ketiga, minggu ini adalah finalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan awal. Jadi dimatangkan planning-nya atau rencananya, misalkan program kerjanya adalah pendampingan belajar. Nah, difinalisasi rencananya. Di postingan pertama misalnya teman-teman memposting saat rapat dengan tim. Hasil rapat tim adalah pendampingan belajar akan dilakukan pada hari ini dan ini. Lalu pesertanya ada berapa dan nanti yang mendampingi ada berapa. Itu. Terus apa saja yang akan disampaikan saat pendampingan? Apakah pembacaan Al-Quran atau mungkin seperti mengaji itu, atau tentang pendampingan untuk belajar mata pelajaran di sekolah, misalnya seperti itu. Bisa diposting di posting pertama atau posting kedua, atau dua-duanya juga boleh. Lalu ketika sudah bisa dilakukan, silahkan langsung dilakukan saja. Nah, nanti untuk minggu kedua, minggu keempat, itu juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Misalnya program kerjanya ada 2, itu ya berarti program selanjutnya. Tapi kalau program kerja yang dirancang, yang sudah dilakukan di sini itu rencananya akan dilakukan tiap minggu, berarti akan muncul di sini dan akan muncul di minggu keempat juga. Gitu. Nah, dan harapannya kegiatan yang teman-teman rancang itu bisa terus berlanjut dan menjadi perbaikan atau pengembangan di daerah setempat. Walaupun KKN sudah berakhir. Itu fokusnya sebenarnya. Dan minggu terakhir yang ini adalah untuk penulisan laporan. Itu ya, teman-teman. Silahkan teman-teman pelajari lagi masukan dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung japri saya atau di grup juga nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.